Halo, perkenalkan nama saya Aloina Bertarigan dari Prodi Akuntansi Angkatan 18 Universitas Kristen Duta Wacana. Di sini saya sebagai peserta KKN reguler kelompok 62 yang berlokasi di Dusun Gunung Rawas. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga jual produk dan pengelolaan keuangan berbasis aplikasi yaitu buku kas. Baik, berikut cara untuk menentukan harga jual produk yang akan kita lakukan. Misalnya, contohnya kain mori sebesar Rp10.000, lawas Rp5.000, packing Rp5.000, tenaga kerja Rp20.000. Maka kita akan mentotalkan untuk mengetahui harga pokok penjualan, yaitu sebesar Rp40.000. Misalnya kita ingin keuntungan 100%, maka kita bisa mengkalikan 2, yaitu hasilnya Rp80.000. Maka inilah harga jual yang akan kita lakukan. Dari harga pokok penjualan dan harga jual kan ada selisih sebesar Rp40.000. Maka Rp40.000 ini belum bisa dikatakan sebagai keuntungan bersih. Ini masih keuntungan kotor. Kenapa? Karena kita belum hitung biaya lainnya seperti biaya sewa dan biaya lainnya. Maka ibu-ibu semua bisa menentukan keuntungan mulai dari 100%, 200%, bahkan 300% untuk mengantisipasi biaya pengeluaran sehingga tidak terjadi kerugian. Jadi, buku kas ini adalah aplikasi pengelolaan keuangan atau aplikasi akuntansi berbasis mobile untuk pemilik usaha mencatat transaksi penjualan, pengeluaran, dan hutang piutang secara lebih rinci tanpa ibu-ibu semua harus menggunakan kertas lagi. Jadi untuk masuk kita harus mendaftar dulu melalui nomor telepon. Jika sudah, nanti akan dikirim kode OTP. Kita bisa pilih dari SMS atau melalui WhatsApp. Jika kode OTP sudah masuk, kita tinggal masuk untuk verifikasi akun. Nah, di sini kita sudah masuk. Di pojok kiri atas sudah ada nama saya. Mungkin kita langsung klik dan ganti saja. Nah, nama bisnis mungkin kita bisa ganti. Contohnya misal Ekoprint Gunung Rawas. Untuk tipe penggunaan kita bisa ganti menjadi bisnis. Dan kategori bisa kita pilih sesuai dengan yang kita jual. Nah, di pojok bawah ada 4 menu, yaitu ada menu transaksi, hutang, stok barang, dan lainnya. Lainnya itu merupakan profil dari bisnis kita. Selanjutnya kita akan masuk ke menu hutang. Kita memberi pinjaman sebesar misalnya contohnya Rp85.000. Setelah itu kita bisa menambahkan nama pelanggan dari kontak kita langsung. Ambil nama pelanggan, misalnya nama saya sendiri, dan catatan ini kita bisa memberi keterangan dari transaksi utang pelanggan tadi. Contohnya penjualan Ekoprint secara kredit. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, di sini transaksi sudah berhasil dicatat. Kalau misalnya ingin dilunasi maka tandai lunas. Dan kalau misalnya masih ada, kita masih bisa menambahkan transaksi misalnya hutang ataupun piutang. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi. Misalnya kita melakukan transaksi penjualan sebesar Rp200.000. Nah, dan HPP dari penjualan kita tersebut adalah sebesar Rp40.000. Maka kita di sini ada keuntungan sebesar Rp60.000. Misalnya nama barang yang kita jual tersebut adalah kain batik sebesar 2 pieces. Nah, di sini juga ada metode pembayaran yang bisa kita pilih. Misalnya kita memilih bayar tunai, dan di sini juga kita bisa mencatat nama pelanggan
yang membeli barang tersebut, misalnya yang membeli keja. Setelah itu kita simpan transaksi. Nah, di sini kita bisa melihat transaksi penjualan. Nah, kalau misalnya ada transaksi lagi, kita bisa pilih menu buat transaksi baru. Nah, ini merupakan transaksi yang sudah pernah kita lakukan, transaksi penjualan. Kita juga bisa melihat mau bulan lalu atau hari ini atau semua atau minggu ini, kita bisa cek satu persatu. Selanjutnya kita akan masuk ke stok barang. Di menu stok barang ini kita bisa melihat stok barang dari usaha kita, atau kita bisa juga menambahkan barang. Nah, di stok menipis itu kita bisa melihat stok mana yang sudah menipis. Selanjutnya kita akan masuk ke profil. Nah, di profil ini juga ada beberapa menu. Misalnya kita ingin melihat laporan, maka klik unduhan laporan. Di sini ada 3 laporan: laporan laba rugi, laporan hutang piutang, laporan pelanggan. Misalnya kita ingin melihat laporan hutang piutang, maka kita tinggal mengklik dan membuka sesuai dengan aplikasinya. Nah, ini merupakan laporan hutang piutang yang sudah dilakukan. Di sini juga ada menu kartu nama. Kita bisa membuat kartu nama dari usaha kita. Misalnya contohnya nama pemilik, contohnya Bu Sukarni. Setelah selesai, mungkin kartu nama tersebut bisa kita bagikan melalui WA, IG, ataupun yang lainnya. Sekian dari saya tutorial dari penggunaan aplikasi buku kas. Mungkin ibu-ibu semua langsung bisa mendownload aplikasi tersebut dan langsung bisa mempraktekannya. Sekian dari video saya, semoga video ini bermanfaat.